Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mata kuliah modal sosial pada kesempatan yang mulia ini di awal perkuliahan kita bersyukur bisa bertemu melalui kelas virtual, yaitu melalui Zoom. Zoom ini adalah media pembelajaran yang Pak Hafiz pilih di dalam mata kuliah kita, yaitu modal sosial. Semoga dengan kita bertemu melalui Zoom ini secara virtual bisa memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada saudara-saudara terkait dengan mata kuliah kita, yaitu modal sosial. Hadirin saudaraku yang berbahagia, perkuliahan kita ini memang terletak pada semester 6, dan apabila dilihat dari jurusan kita, bahwasanya materi kuliah modal sosial ini adalah materi ujung tombak bagi program studi ilmu politik. Sehingga apa kompetensi yang diharapkan di dalam perkuliahan kita ini adalah kemampuan saudara untuk menganalisis dan mengukur modal sosial terkait dengan hubungannya pada masyarakat sekitar. Baik saudaraku yang berbahagia, izinkan Pak Hafiz untuk menyampaikan share screen pada perkuliahan kita. Apakah sudah tampak Mas Bagas perkuliahan kita, PPT-nya, layarnya? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita Pak Hafiz akan membuka folder terkait dengan PPT mata kuliah kita modal sosial. Sudah tampak ya Mas Bagas ya, PPT-nya ya? Minta tolong direspon. Sudah, ya, terima kasih. Jadi saudaraku yang berbahagia, pada awal perkuliahan kita akan bersama-sama membahas pertama kali tentang kontrak perkuliahan sebelum kita masuk pada materi perkuliahan kita, di mana perkuliahan kita itu dibagi menjadi komponen penilaian 3, yaitu melalui proses perkuliahan, UTS, dan UAS. Nah, di dalam proses perkuliahan, saudara-saudara bisa melihat ya pada perjalanan tugas ini ya. Tugas nanti yang saudara akan bersama-sama dapatkan di dalam mata kuliah modal sosial ini adalah terbagi menjadi 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok, atau yang sering kita sebut dengan istilah team based learning. Ini ya, tugas kelompok untuk memecahkan sebuah problematika. Apakah RPS sudah tampak, Mas Bagas? Ya. Terima kasih. Baik, inilah ya yang diharapkan di dalam CPL modal sosial kita, melalui sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus, kemudian pengetahuan tentang perspektif modal sosial yang relevan untuk pengembangan mutu pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, ada CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4. Ya. Lalu deskripsi mata kuliah kita adalah apa, saudaraku yang berbahagia?
Mata kuliah modal sosial adalah mengkaji tentang konsep dasar modal sosial, kriteria pensifatan modal sosial, fungsi dan manfaat modal sosial. Pengukuran modal sosial mengutamakan proyek berbasis kelompok tadi yang Pak Agus sebutkan, yaitu team based project dan pembelajaran berbasis case method. Apa fungsi atau makna yang bisa kita ambil dari dua proses pembelajaran tersebut adalah saudara mampu memiliki keputusan yang tepat atas pengetahuan yang diterima untuk pemberdayaannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian referensi mata kuliah kita itu sungguh luar biasa, banyak. Ada dari Dario, kemudian John Fett, Nan Lin, kemudian Gerd Tiger, dan yang pertambahan selanjutnya adalah oleh Bapak Dr. Eko Handoyo, buku tentang modal sosial dan kemiskinan. Ya. Dan ini sumber dari internet ya, saudara nanti bisa melihat linknya. Baik, saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan awal ini kita akan bersama-sama membahas tentang pengertian fungsi dan manfaat modal sosial. Nah, baik, sekarang kita akan bersama-sama masuk pada materi kita, yaitu adalah terdapat pada PPT kita. Apakah sudah terlihat PPT-nya, Mas Bagas? Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah masuk, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan bersama-sama membahas tentang pengertian modal sosial. Ada dua tokoh yang mengartikan tentang modal sosial, yaitu oleh Fukuyama dan menurut Coleman. Ya. Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Kemudian yang kedua menurut Coleman adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Unsur-unsur pokok di dalam modal sosial adalah trust, yaitu rasa percaya. Yang kedua adalah norma sosial, dan yang ketiga adalah jaringan. Sehingga saudaraku yang berbahagia, saat kita berbicara model sosial, sebetulnya kita ini sedang menganalisis apakah di dalam kehidupan sosial di sekitar kita itu terdapat unsur-unsur pokok ini, yaitu rasa percaya. Yang kedua adalah norma sosial. Yang ketiga adalah terdapatkah jaringan antara komponen masyarakat satu dengan komponen masyarakat lainnya. Nah, saudaraku yang berbahagia, untuk mengukur pada perkuliahan awal ini tadi biasanya di awal perkuliahan kita ada pretest, tapi pretest ini saya letakkan di tengah-tengah. Saya akan menampilkan kuisis ya, menampilkan kuisis di dalam layar Zoom kita. Silakan saudara-saudara untuk mengetik kuisis di Google. Silakan. Sudah tampak ya layar internetnya ya Mas Bagas ya? Terima kasih. Pak Hafiz ini sudah membuat sebuah kuis soal terkait dengan materi kita, modal sosial. Ini ada hukum Islam di materi perkuliahan lainnya ya.
Ini bentuknya adalah uraian ya, saudara-saudara ya. Nanti Pak Hafiz akan men-share ya linknya untuk bisa dapat bergabung saudara-saudara semuanya di dalam Puisis ini. Ya, silakan ini linknya ya saudara-saudara. Mas Bagas, silakan untuk bergabung. Ya, kodenya 8555555. Silahkan untuk bergabung Mas Bagas dan Mbak Bunga. Ini ya. Ini nanti ada soal berupa uraian, saudara-saudara. Apakah sudah terhubung Mas Bagas? Baru proses kah? Baru masuk, Pak. Oh iya, saya tunggu. Ya, jadi saudara-saudara, Puisis ini adalah salah satu bentuk ya. Ya, ini terima kasih Mas Bagas sudah hadir dalam Puisis ini untuk dijadikan sebagai media di dalam pembelajaran kita supaya kita terjadi interaksi ya. Kemudian Mbak Bunga, kita lewati mungkin Mbak Bunga, ya Pak Hafiz akan start, kita akan mulai, ya ini dihitung mundur. Ya, silahkan Mas Bagas untuk mengisi ini ya soal uraian yang ada di dalam Puisis ini ya sebagai pretest kita ya. Ya ini ya saudara-saudara ya. Oh ini sudah terjawab satu ya. Alhamdulillah ini ya. Terima kasih. Ada kurang lebih 5 soal ya saudara-saudara ya. Terkait dengan perkuliahan melalui Puisis ini. Ya, saudara-saudara luar biasa Mas Bagas. Ya, alhamdulillah sudah 2 terisi. Terima kasih. Silahkan. Kurang 3 soal lagi yang terjawab. Baik, sudah 3 terjawab. Ya. Menarik ya insya Allah ya. Kita melalui Puisis ini untuk bisa berinteraksi dalam perkuliahan kita di awal perkuliahan kita dengan diadakan pretest ya sudah 4 soal sudah terjawab, kurang 1 soal Mas Bagas. Ya bisa ya. Terima kasih sekali. Ini ya. Sudah terjawab. Dan ini baru diproses. Baik, ya ini ya. Ini pertanyaannya. Pertama, pembahasan tentang konsep modal sosial akhir ini semakin hangat setelah munculnya tulisan Food 6 yang menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat Amerika yang makin menurun dalam hal kelekatan antara sesama warga. Jelaskan definisi modal sosial menurut Francis Fukuyama. Ini ya salah satu bentuk soal. Nanti bisa kita lihat ya dari soal pertama sampai soal kelima.
Baik, saudara-saudaraku, bagus sekali ya tadi oleh saudara sudah berinteraksi melalui puisis. Silahkan setelah ini, saudaraku, dari beberapa peserta ini, silahkan untuk membentuk menjadi 5 kelompok, ya, membentuk 5 kelompok. Membentuk 5 kelompok. Kemudian setelah terbentuk, tolong dibuatkan siapa yang menjadi ketua, kemudian sekretaris. Kemudian setelah itu saudara bertugas untuk mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusinya nanti dalam PPT atau dalam tulisan. Silahkan nanti dikirim ke Pak Hafiz terkait dengan kasus, ya, terkait dengan kasus apa yang dapat saudara ukur, apa yang dapat saudara ukur di dalam desa salah satu kelompok saudara yang saudara pilih, terkait dengan modal sosial. Ya, jadi saya ulangi lagi, temanya adalah bagaimana modal sosial yang ada di wilayah desa saudara masing-masing. Silahkan pilih salah satu saja desa yang saudara jadikan sebagai kasus. Nanti saudara diskusikan modal sosialnya tadi apa unsur-unsurnya harus terpenuhi, yaitu kepercayaan, kemudian jaringan, dan unsur pokok yang ketiga adalah ini adanya kepercayaan, kemudian norma. Ya. Yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah tentang jaringan yang ada di dalam desa wilayah saudara masing-masing. Nanti setelah saudara diskusikan selama 1 minggu, silahkan ketua kelompok untuk mengirimkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan dan kita diskusikan di dalam kelas virtual ini. Itu saja yang bisa Pak Hafiz sampaikan dalam kesempatan awal perkuliahan ini. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita sebagai jurusan politik dan kewarganegaraan, khususnya program studi ilmu politik, kompetensi tentang mengukur modal sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah kepastian atau keniscayaan untuk dapat menganalisis apa yang ada di dalam lingkungan sekitar kita atau wilayah sekitar kita, dan kita ambil sebuah potensi, dan potensi itu bisa membawa kebermanfaatan kepada masyarakat dan kita semua. Akhirul kalam dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.